Kami mencoba untuk menghubungi kontributor Metro TV yang ada di lokasi, Ahmad. Ya. Halo Ahmad. Ya, Ya, malam. bisa diceritakan Ahmad bagaimana situasi dan kondisi terkini di sekitar Anda melaporkan pada saat ini? Iya, ini posisi saya masih berada di rumah ya, dari lokasi kejadian kebakaran di Gudang Peluru. Di jalan Pangkalan di Narombong, saya saat ini ada sekitar radius 1 kilometer lebih, di mana banyak kepanikan terjadi. Hampir semua petugas baik dari kepolisian maupun TNI sedang mengatur lalu lintas dan meminta untuk masyarakat sekitar yang dekat dengan lokasi gudang peluru untuk menjauh sekitar radius 1 kilometer begitu ya kan. Ahmad, di mana tepatnya posisi gudang amunisi yang terbakar itu bisa ditunjukkan? Ya, Arah jalannya kemana? Ini mungkin bisa dilihat ya kan. Ini adalah Jalan Raya Narogong. Di sini ada Simpang 4. Simpang 4 ini di mana kalau kita berada dari arah Bekasi itu ini di belakang saya ini adalah tempat jalan yang menuju ke arah gudang peluru itu yang kurang lebih berjarak masih sekitar 1 kilometer lagi. Nah, sementara yang di seberang lagi itu adalah tempat pembuangan sampah begitu kan. Oke. Dari tempat Anda berdiri pada saat ini, berapa jaraknya hingga menuju ke gudang amunisi yang terbakar, Ahmad? Bisa diperkirakan ada hampir 1 kilometer lebih, ya kan? Karena posisinya memang gudang peluru itu berada di tempat jauh dari pemukiman, namun ada beberapa rumah-rumah warga yang arah untuk jalan masuk ke gudang peluru itu banyak ditempati warga begitu. Apakah masih terlihat api maupun suara ledakan dari tempat Anda berdiri pada saat ini, Ahmad? Kalau untuk saya tempat berdiri malam ini belum bisa mendengar apapun ya kan, karena jarak dari lokasi kejadian sendiri cukup jauh dan untuk rekan-rekan media yang ingin mendekat pun tidak diizinkan gitu oleh pihak keamanan setempat. Baik, apakah warga sekitar seluruhnya sudah dievakuasi? Kalau melihat apa yang sudah dilakukan oleh para petugas tadi, hampir 50% warga yang ada di sekitar lokasi sudah diminta untuk menjauh dari lokasi kejadian. Diperkirakan mungkin menjauh sekitar radius di tempat saya berdiri saat ini kan. Iya, apakah ada informasi mengenai kondisi terkini pada saat ini, apakah masih terbakar atau tidak, Ahmad? Iya, dari informasi yang saya dapat saat ini memang masih ada kebakaran di beberapa titik. Namun untuk kepastiannya saya belum bisa memastikan apa aja yang terbakar dan apakah ada korban jiwa dan sebagainya begitu. Tapi apakah petugas pemadam kebakaran ini sudah tiba di lokasi? Iya, dari beberapa informasi memang sudah ada petugas pemadam kebakaran karena jauhnya jarak saya berdiri karena tidak diperbolehkan untuk masuk, jadi kami tidak mengetahui seberapa banyak petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan begitu ya kan. Anda tadi mengatakan posisi jalan yang berada di belakang Anda merupakan arah menuju ke gudang amunisi yang terbakar. Bisakah Anda ceritakan mengenai kondisi pada saat ini berdasarkan tempat Anda berdiri pada saat ini di belakang Anda? Iya, saat ini mungkin hanya bisa dilihat puluhan warga yang berdiri, namun diperkirakan untuk warga-warga yang ada di dalam sudah kosong begitu ya kan. Jadi masyarakat hanya berdiri menonton jauh dari lokasi kebakaran begitu. Apakah ada warga yang bisa dimintai keterangan, Ahmad, dan bisa menceritakan mengenai kondisi ketika terjadinya kebakaran itu? Sampai detik ini saya belum bisa memastikan ada warga yang bercerita karena lokasi sendiri pun itu sebenarnya tidak diperbolehkan dekat dengan masyarakat. Mungkin masyarakat juga masih bertanya-tanya begitu ya kan, apa yang sedang terjadi di gudang peluru begitu. Apakah ada warga yang terlihat
sedang menonton ataupun sedang berada di sekitar Anda berdiri pada saat ini? Iya, kalau untuk masyarakat yang menonton mungkin banyak ya kan, karena mereka berdiri dan menunggu kepastian dan menanti apa yang sedang terjadi begitu. Tapi apakah warga boleh mendekati ke lokasi? Saya lihat ada sejumlah warga yang berjalan ke arah gudang amunisi itu, Ahmad. Iya, ini sebenarnya tidak terlalu mendekat. Ini hanya ke beberapa rumah-rumah aja gitu yang mungkin bisa dijangkau oleh masyarakat, tapi nggak bisa terlalu berdekatan dengan lokasi gudang peluru yang terbakar begitu ya kan. Baik. Jadi petugas kepolisian yang di dekat Anda sedang melakukan penanganan apa saja, Ahmad, di sana? Bisa diulangi lagi ya kan? Ya, apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang berada di sekitar Anda? Iya, untuk saat ini beberapa petugas kepolisian mungkin dari sektor Polsek Bantar Gebang melakukan beberapa pengaturan arus lalu lintas, dan memang dari beberapa waktu yang lalu beberapa ambulan memang terlihat mondar-mandir begitu ya kan. Namun belum bisa dipastikan apakah ini memang menuju ke lokasi gudang peluru dan apakah memang ada korban jiwa begitu ya kan. Ya, kondisi lalu lintas sendiri sekitar Anda seperti apa, Ahmad? Untuk lalu lintas yang di ruas Jalan Raya Narogong sendiri kondisinya memang cukup padat dan cukup semrawut begitu bisa dikatakan, karena dalam jam-jam mungkin orang pulang beribadah tarawih mungkin begitu ya kan. Jadi beberapa pekerja juga mulai menuju ke rumah gitu, sehingga jadi cukup terjadi kepadatan begitu. Baik, Ahmad, kami mempersilakan Anda untuk kembali mencari informasi. Semoga ada warga yang bisa dimintai keterangan dan bisa bercerita mengenai kondisi yang terjadi di sana. Terima kasih, Ahmad. Baik, pemirsa, kembali kami dengan informasi bahwa tadi pada pukul 18.30 WIB telah terjadi kebakaran di gudang amunisi milik Kodam Jaya yang bertempat di Kampung Parung Pinang RT 01 RW 11 Dusun Desa Ciansana. Kebakaran ini mengakibatkan ledakan besar dan informasi ledakannya juga terdengar hingga radius 3 km. Informasi yang kami dapatkan bahwa sampai saat ini kebakaran masih terjadi dan belum bisa dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran. Ini pun masih mencari informasi apakah ada korban jiwa maupun korban luka yang diakibatkan dari kebakaran ini. Namun demikian, untuk mencegah hal-hal buruk yang terjadi, warga sekitar telah dievakuasi. Pemandangan yang Anda saksikan pada saat ini di layar kaca Anda merupakan pemandangan di sekitar lokasi yang berasal dari kamera kontributor Metro TV yang berdiri kurang lebih 1 km dari gudang amunisi Kodam Jaya, di mana pada saat ini terlihat ada sejumlah warga yang tampaknya menjauhi lokasi yang sedang berkumpul begitu untuk menunggu informasi lebih lanjut apakah kondisi di sekitar lokasi rumahnya sudah lebih aman atau tidak. Namun bisa dipastikan bahwa kendaraan yang bisa menuju ke lokasi kejadian sangat terbatas. Pihak kepolisian sudah melakukan blokade bagi kendaraan yang mau masuk ke wilayah gudang amunisi milik Kodam Jaya ini. Ya, namun informasi yang kami dapatkan dari Ahmad bahwa pihak pemadam kebakaran maupun ambulans sudah berhasil masuk ke lokasi terbakarnya gudang amunisi untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Informasi yang kami dapatkan dari Kolonel Infanteri Deki Rayu Syahputra yang merupakan Kapendam Jaya mengatakan bahwa gudang nomor 6, gudang yang sudah lama tidak terpakai, adalah salah satu gudang yang terbakar dan kemudian mengakibatkan ledakan yang besar. Informasinya yang kami dapatkan tidak hanya satu gudang saja yang terbakar, namun ada beberapa gudang yang terbakar.
Namun ketika kami mencoba untuk mengkonfirmasi mengenai informasi ini kepada Kapendam Jaya Kolonel Infanteri Deki Rayu Syaputra, komunikasi kami terputus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.